apakah ada kontrak politik antara Anda dan partai, Mas Ganjar? Bu Mega itu kontraknya hanya 2 saja kok. Apakah kita satu bisa menjaga konstitusi kita? Ya. Yang kedua, apakah kita bisa melayani rakyat dengan baik? Maka detail-detailnya beliau sampaikan. Bagaimana menjaga negara, menjaga konstitusi, menjaga mimpi-mimpi besar para pendiri bangsa sampai lahirnya Indonesia seperti ini. Itu beliau secara konstitusional sampaikan. Selebihnya, kalau sudah makmurkan rakyat. Sebenarnya itu kontrak yang sangat esensial buat saya. Bu Mega nggak pernah minta apa-apa, Mbak. Bu Mega bicaranya research. Bagaimana pangan kita punya riset bagus, benih kita bagus, petani dicukupi. Dan waktu Ibu menyampaikan itu, situasinya itu agak sedikit emosi. Dan bagaimana kita menjaga negara, menjaga Pancasila, menjaga pemikiran-pemikiran Bung Karno yang saat itu merenung untuk melahirkan Republik ini. Jadi sebenarnya kontraknya seperti itu. Tapi tidak dalam bentuk kontrak yang sifatnya lebih pragmatis atau dalam lebih real politik sehari-hari atau kalkulasi hitung-hitungan dan sebagainya, ada tidak kontrak itu, Mas? Saya sebagai kader partai, Mbak, dalam konteks bagaimana membangun relasi politik dengan partai lain yang nanti akan dibawa dalam pemerintahan secara bersama-sama, karena pasti akan ada kerjasama antar partai, saya berikan ruang itu pada partai. Jadi kita mengerti persis bagaimana porsi-porsi itu mesti kita ambil. Kita berikan kepada mereka, dan hari ini rasanya itu sedang dilakukan. Jadi tidak ada misalnya kalau jika nanti jadi presiden akan apa dan sebagainya harus melakukan ini untuk partai, apa yang tidak boleh dilakukan untuk partai dan sebagainya? Alhamdulillah, Mbak, 2 kali saya menjadi gubernur tidak ada. Ibu, apakah saya ada perintah khusus buat Ibu? Tidak, laksanakan saja sudah menjadi program. Sesimpel itu seorang Megawati Soekarno Putri yang barangkali orang lain bisa menilai berbeda, dan itu sah-sah saja. Jadi menurut Anda, presiden itu petugas partai bukan, Mas? Presiden. Ketika presiden berproses untuk mendapatkan rekomendasi, dia petugas partai. Begitu dia dipilih, maka pada dirinya terletak fungsi-fungsi kepresidenan untuk menjalankan konstitusi, ngurusi rakyat. Jadi ini mesti dipahami dalam satu tarikan nafas. Jadi ketika sudah jadi presiden, tidak lagi petugas partai? Dia ketika anggota partai masih jadi petugas dong. Kenapa orang banyak risau dengan itu? Pak Jokowi aja hadir, Mbak, kemarin. Iya, karena kita ingat sepanjang 2 periode Pak Jokowi ini kan kerap kali Ibu Megawati Soekarno Putri menekankan itu, bahwa Presiden Jokowi ia juga masih petugas partai. Anda sependapat dengan poin itu? Dan Pak Jokowi datang terus. Pak Jokowi tidak pernah merasa risau. Saya dan Pak Jokowi kader partai kok, nggak apa-apa. Dan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, apalagi kalau sudah urusan bangsa, negara, dan rakyat. Tapi pada prinsipnya, apakah Anda merasa begitu tugas negara ada, loyalitas terhadap partai itu harus dikesampingkan, loyalitasnya pada negeri? Pasti perintahnya Bu Mega satu, kamu mesti loyal pada konstitusi. Tapi saya harus tahu diri bahwa saya adalah kader partai. Jadi ya, presiden juga petugas partai? Presiden berangkat dari kader partai yang diberikan tugas, dan begitu dia dilantik, dia harus melaksanakan konstitusi. Sebuah aturan yang sangat clear. Konstitusi dan konstitusi negara, bukan ADART partai. Mbak, konstitusi adalah negara, dan itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Oke. Berarti memang loyalty to the party ends when my loyalty to my country starts. Seperti itu ya? But I have responsible to my party too, to my people too. Dan itu sesuatu yang embedded. Dan itu saya praktekkan selama 10 tahun menjadi gubernur. Dan tidak ada masalah sampai hari ini. Bahkan saya juga dikritik oleh partai saya, biasa. Saya berjalan terus, oke. Itulah dinamika, itulah dialektika. Ganjar, saya ingin tahu hubungan Anda dengan Mbak Puan, seperti apa sekarang, Mas? Bukan sekarang, Mbak. Saya kira pernah ada di berita yang macam-macam, aneh-aneh, pada saat acara Mas Kaisang menikah, saya ketemu Mbak Puan. Pada acara Muhammadiyah saya ketemu Mbak Puan. Pada acara HIPMI saya ketemu Mbak Puan. Kemarin saya nggak bisa dampingi beliau di Boyolali, saya WA-WA-an. Baik-baik saja, Mbak. Dan kemarin ketemu, kita tertawa tertiwi. Mbak, aku telepon-teleponan, Mbak. Ya nanti. Oke, Mas. Mbak, besok kita buat acara di Jawa Tengah. Oke, kita siapin. Karena kan dalam 2 tahun terakhir tergambar seperti ada friksi internal, perdebatan begitu, terkait dengan pencapresan. Apakah Ganjar Pranowo yang akan dapat tiket atau Puan Maharani? Mbak, dalam rumah tangga dinamika selalu ada kan?
tidak hanya rumah tangga partai, rumah tangga yang biasa saja, kayak kami biasa saja bertengkar seperti itu. PDI banyak satu aja Mbak, kamu boleh bertengkar, tapi ketika Ibu memutuskan, apa yang terjadi kemarin Mbak? Ganjar mendapatkan penugasan, peningkatan penugasan berikutnya sebagai capres. Seluruhnya langsung konsolidasi. Saya sampaikan, Mbak Puan terima kasih, Mas Nanan terima kasih, Mas Hasto terima kasih, satu-satu saya sampaikan. Dan saya WA Mas Pacul. Mas Pacul, selanjutnya kita perlu konsolidasi, minta arahan. Karena beliau pengurus partai. Ya. Oke Pak Gub, kita akan ketemu setelah ini. Oke Mbak. Mas Utut saya sampaikan, Mas Utut selanjutnya kita minta arahan. Oke Mas, kita besok konsolidasi. Itu hebatnya PDI Perjuangan. Jadi tidak ada dialog atau tidak ada kesepakatan tertentu dengan Mbak Puan Maharani sebelum keputusan ini diambil Mas? Karena kan kita tahu 2 tahun terakhir kan kerap mengkampanyekan dirinya atau ya dikampanyekan pihak lain untuk tiket yang akhirnya Anda dapatkan Mas Ganjar. Mbak, kader PDI Perjuangan yang masuk di survei-survei tidak hanya saya loh Mbak. Ada Mbak Puan, ada Bu Risma, pernah ada Ahok, ya muncul nama-nama ini. Ada Ganjar. Biasa saja buat kami. Semua boleh melakukan itu, semua ada dinamikanya, tapi ingat, begitu ada keputusan dari Bu Mega, pasti semua akan jalan dan terbukti hari ini. Kemarin di pidato Anda, Mas Ganjar menyebut bahwa Mbak Puan dulu Panglima Tempur, karena kan sempat menjadi ketua tim pemenangan Anda ketika di Jawa Tengah. Dan Bu Mega mengatakan Mbak Puan mendapatkan tugas memenangkan Pilpres dan Pemilu. Apakah itu artinya ketua tim pemenangan juga nanti akan Puan Maharani, Panglima Tempur seperti istilah Anda, Mas Ganjar? Itu nanti partai akan menentukan. Maka Mbak, siapa nanti yang akan memimpin, ya, itu partai akan menyiapkan. Tentu kerjasama dengan partai yang lain, sehingga nanti sinkronisasinya mesti dilakukan. 2, kita punya PR. Kami di partai ini punya PR, Mbak. Ya menang Pilpres, ya menang Pileg. Maka tugas mereka semua konsolidasinya sangat serius pada hari ini. Siapa yang akan menentukan itu? Kita harus tahu, ada struktur partai, ada pengurus partai, maka mereka lah yang menyiapkan. Nanti penugasannya kepada siapa, ya sudah dilakukan perintahnya oleh Ibu, dan tinggal bekerja saja. Sehingga nanti siapa yang akan ditunjuk di lapangan, itu partai. Tugas saya sekarang menjadi calon, dan kemudian saya harus bertemu dengan rakyat. Dan Ibu perintahkan itu.